Salam, selamat pagi dan salam sehat buat kita semua. Semoga hari ini lebih baik dari hari yang kemarin. Firman Tuhan pada hari ini di hari yang ke-142 tanggal 22 Mei 2025 diambil dari kitab Ayub pasal 10 ayat 12 dengan perikop Tuhan memelihara hidup. Sebagai nats adalah sebagai berikut. Hidup dan kasih setia kau karuniakan kepadaku, dan pemeliharaanmu menjaga nyawaku. Itulah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sehari-hari adalah demikian. Kau beri aku hidup, engkau mengasihi aku, nyawaku kau jaga dengan pemeliharaanmu. Bahasa Batak Tuba Siganupari didok songonon. Nunga dilehon ho di ahu ngolu dohot asiniroha. Jala diramoti hodo hosaku. Itulah firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita mencoba menggali firman ini. Pertama, latar belakang mengapa terjadi seperti ini. Dan yang kedua adalah apa tujuan daripada perikop ini. Dan yang ketiga, apa pesan moral. Dan terakhir adalah bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Tentang perikop ini bahwa Tuhan memelihara hidup kita. Sekarang kita masuk dari apa latar belakang Ayub dalam pasal 10 ayat 12. Kita tahu Ayub adalah seorang yang jujur dan setia kepada Tuhan. Seperti tertulis di dalam kitab Ayub pasal 1 ayat yang ke-8. Tuhan menyebut Ayub sebagai hambaku yang saleh dan jujur, menunjukkan bahwa kesetiaan Ayub terletak pada kekuatan iman, bukan pada kenyamanan. Inilah yang dikatakan oleh Tuhan Allah kepada iblis pada saat iblis bertemu dengan Tuhan. Iblis bertemu dengan Tuhan mengatakan bahwa manusia memuji engkau karena mereka memiliki harta dan kaya dan juga sehat. Lantas apa jawaban Tuhan? Ingat iblis, dia adalah hambaku yang setia. Boleh kau ganggu hartanya, tapi jangan jiwanya. Apa yang terjadi? Iblis menghabiskan harta Ayub
dan juga anak-anaknya, sehingga penderitaan yang sangat-sangat sedih bagi Ayub. Hartanya habis, coba. Anaknya habis, tapi Ayub tidak bergeming sedikit pun. Dia tetap setia kepada Tuhan. Pada saat pertemuan kedua iblis dengan Allah, Allah tetap menantang iblis. Kau lihat itu iblis, dia adalah hambaku yang setia. Tapi iblis tetap punya alasan. Dia memuji dan menghormati engkau karena dia masih sehat. Coba kalau Ayub itu sakit, mana mungkin dia memujimu? Dia pasti akan tidak setia kepada Tuhan. Maka pada jawaban kedua dalam Ayub pasal 2 ayat 6, Tuhan berkata pada iblis, sesungguhnya dia dalam kuasamu. Jadi artinya Tuhan sudah mengatakan bahwa iblis bisa menguasai manusia, hartanya, kesehatannya bisa. Allah sudah mengatakan kepada iblis, sesungguhnya dia berada dalam kuasamu. Tetapi ada tetapi dari Tuhan Allah. Jangan engkau ambil nyawanya. Jangan kau ganggu nyawanya. Fisiknya, badannya boleh apa maumu, terserah. Tapi jangan kau ganggu nyawanya. Inilah yang menjadi pernyataan Ayub di dalam ayat hari ini. Dikatakan, kau beri aku hidup, engkau mengasihi aku, nyawaku kau jaga dengan pemeliharaan. Nyawa kita dijaga oleh Tuhan dalam pemeliharaannya. Kemudian dengan demikian si iblis tidak punya alasan lagi apa-apa. Dia sudah menguasai hartanya, sudah menguasai fisiknya, tapi nyawanya Allah mengatakan itu adalah milikku. Tidak ada kuasamu untuk mencabut nyawa daripada manusia. Itu hak Allah. Kembali kita topik hari ini. Apa latar belakang pernyataan Ayub di dalam ayat 12 mengatakan bahwa kau beri aku hidup, engkau mengasihi aku, nyawaku kau jaga dengan pemeliharaanmu. Mari kita lihat latar belakang daripada ayat ini. Adanya pertanyaan Ayub yang merindukan keadilan kepada Allah akibat penderitaan yang sangat memilukan. Seperti tadi kita lihat, habis hartanya, habis anaknya, dia menderita sakit borok. Dan menderita penyakit. Menurut pertanyaan dan statement Ayub dan tentang keberadaan Tuhan pada saat dia menderita. Dan apa maknanya? Pertanyaan Ayub kepada Tuhan.
pada saat dia menderita. Bagaimana keberadaan Tuhan dan makna penderitaan manusia. Jadi, di mana Tuhan pada saat manusia menderita? Ini sebenarnya yang mau ditanyakan oleh Ayub. Artinya dikatakan, kau berikan, kau kasihi aku, kau pelihara rohku. Tetapi mengapa harus aku menderita sengsara seperti ini? Kira-kira itu yang mau ditanyakan oleh Ayub. Sehingga dengan konteks ini, Ayub sedang berbicara dengan Tuhan, mengungkapkan kerinduan akan keadilan dan penjelasan atas penderitaan. Jadi Ayub ingin tahu mengapa dia menderita seperti ini. Hartanya habis, anaknya habis, dan dia sakit. Ini yang mau ditanyakan oleh Tuhan. Dan kalau kita lihat penjelasan dia, bahwa dia sangat pasrah dan berserah. Dia katakan dalam Ayub pasal 13 ayat 13 dikatakan, aku mengingat bagaimana katanya. Jadi Ayub menyanyikan baginya dengan berjuang dan berkata, dikatakan pernyataan yang sangat-sangat manusiawi dan real dari Ayub. Apa dikatakan? Ayub mengatakan, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Artinya, dia datang ke bumi dengan telanjang. Kalaupun dia mati dengan telanjang, tidak masalah. Jadi, dia tidak punya apa-apa datang ke dunia. Kalaupun dia kembali dengan seperti keadaan seperti itu, dia rela. Inilah kesetiaan dan ketaatan Ayub. Cuman dia dalam hati, mengapa terjadi seperti ini? Apa salahku? Apa dosaku? Bahkan dia sempat mengatakan, saya siap berperkara dengan Tuhan, katanya. Apa salahku? Tunjukkan di mana kesalahanku bisa seperti ini. Inilah rancangan Tuhan, bukan rancangan manusia. Tuhan bangga kepada orang yang setia kepadanya dan bisa mempertaruhkan nyawanya. Jadi siapapun bisa dipertaruhkan oleh Tuhan nyawanya karena dia bangga kepada kita. Jadi jangan anggap apabila kita diberikan kasih setia oleh Tuhan menjadi hidup tenang. Belum tentu. Ada kalanya kita bisa menjadi dipertaruhkan oleh Tuhan dengan keyakinan kita bahwa kita tidak berubah. Kita punya integritas yang kuat seperti Ayub. Inilah latar belakang Ayub menyampaikan bahwa kau kasihi aku, kau pelihara rohku. Tapi mengapa aku menderita seperti ini? Kira-kira begitu pertanyaan dari Ayub. Sehingga dalam situasi ini Ayub tetap setia kepada Tuhan. Dia menyerahkan segalanya kepada Tuhan karena Tuhan yang mengambil, Tuhan yang memberi, semuanya adalah kehendak Tuhan. Itulah latar belakang timbulnya ayat ini, karena merasa Ayub sangat menderita dan dia mengatakan bahwa kau kasihi aku, kau beri aku hidup, kau pelihara jiwaku. Tapi kenapa aku menderita? Kira-kira begitu. Nah,
Sekarang, apa tujuan daripada perikop ini? Bahwa dia sampai bertanya seperti itu dengan penderitaannya dan juga berbicara langsung kepada Tuhan. Apa tujuannya? Mari kita lihat ya. Nah, tujuan pasal ini, Ayub adalah ya mengungkapkan pengakuan akan kasih, pemeliharaan, dan anugerah Tuhan kepada manusia, terutama dalam konteks penderitaan yang dialami oleh Ayub. Jadi tujuan Ayub menyampaikan ayat ini adalah ingin mengungkapkan pengakuan akan kasih, pemeliharaan, dan anugerah Tuhan kepada manusia, terutama dalam konteks penderitaan yang dialami oleh Ayub. Jadi artinya, dengan penderitaan yang dialami Ayub, dia menyatakan kasih, karunia, anugerah Tuhan, hidup dari Tuhan, dan pemeliharaan dari Tuhan. Sehingga Ayub tetap pasrah dan berserah kepada Tuhan. Ayub berbicara langsung pada Tuhan dengan penuh kerinduan akan keadilan ya, dan penjelasan mengenai kesengsaraan yang dialami. Jadi dia ingin penjelasan kesengsaraan yang dialami itu. Maka dia mengatakan bahwa kau pelihara rohku, kau beri aku hidup. Dan ia menyadari bahwa hidup dan segala sesuatu yang baik datang dari Tuhan. Inilah yang menjadi pegangan daripada Ayub. Mengatakan bahwa hidup dan segala sesuatu yang baik datang dari Tuhan. Kenapa demikian? Ini mencerminkan ya keyakinan bahwa meskipun keadaan di sekelilingnya tampak gelap dan penuh penderitaan. Kenapa dikatakan gelap dan penuh penderitaan? Pada saat Ayub menderita dan kehilangan segalanya, bagaimana pendapat daripada teman-temannya, Elihu, Sopar, ya. Apa pendapat mereka? Mereka mengatakan, ini pasti karena perbuatanmu yang kurang baik kepada Tuhan. Coba. Langsung menghakimi mereka. Mereka tidak tahu bahwa ini adalah rencana Tuhan. Sampai Ayub mengatakan, kau baru anak kemarin, saya lebih tahu. Saya siap berperkara dengan Tuhan, kata Ayub. Dan itulah penderitaan, dikatakan gelap di sekelilingnya. Artinya tidak ada yang membantu Ayub. Di sekelilingnya semua gelap, bahkan menghakimi. Bahkan istri kandungnya sendiri mengatakan kepada Ayub, sudahlah, jangan lagi kau sembah Allah. Penderitaanmu sudah seperti ini, mau apa lagi? Itulah manusia. Tapi Ayub mengatakan, kau tidak sadar. Semua adalah datang dari Tuhan. Dan kalaupun semuanya harus hilang, kita tetap memuji Tuhan. Saya tidak pernah meninggalkan Tuhan. Inilah kekuatan
Ayub. Jadi Ayub mengajak kita untuk merenungkan kebaikan Tuhan dan mempercayai pemeliharaannya. Jadi dengan ini bahwa kita merenung adanya kebaikan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Dan sebagai titik klimaks daripada masalah ini dikatakan, kelemahan kita dapat menjadi titik tolak untuk lebih mendekat pada Tuhan. Disinilah berlaku istilah stressing and energize. Dalam keadaan stres, justru kita mempunyai energi dan kekuatan yang baik. Jangan sampai stressing and death. Ada orang dalam keadaan stres, dia malah mati karena imannya tidak kuat. Mengambil jalan pintas, bunuh diri, dan segala macam. Apalagi saat ini terjadi penderitaan daripada orang-orang dalam masalah pinjol atau pinjaman online. Utang bertumpuk-bertumpuk, tidak bisa memecahkan masalah. Dia ambil jalan pintas. Coba kita lihat. Dari pinjaman online bisa membuat orang menjadi bunuh diri. Bagaimana kita lihat penderitaan Ayub? Hartanya habis, anaknya habis, dia menderita penyakit. Tapi dia mengatakan, aku datang ke bumi telanjang. Walaupun aku pergi dengan telanjang, saya siap. Segalanya dari Tuhan. Tuhan yang mengambil, Tuhan yang memberi. Itulah keputusan Ayub. Dan inilah kebanggaan Allah kepada iblis. Melihat Ayub adalah sosok manusia yang jujur, setia, dan tidak tergoyahkan. Dia dikuatkan iman dengan teguh dan tabah menghadapi segala sesuatu. Dan itulah tujuan daripada perikop ini, untuk memberikan kekuatan bahwa segala sesuatu yang ada dari Tuhan, pemeliharaan oleh Tuhan. Jadi jangan pernah kita menyesali apa di dalam hidup kita, tetapi kita merenung bagaimana pengalaman kita dengan Tuhan dalam menghadapi situasi sulit seperti Ayub yang menderita. Sekarang mari kita lihat apa pesan moral daripada perikop ini bagi kita, supaya kita bisa menjadi eksis, stressing and energize, untuk membuat kita stres dan bersinergi. Jangan sampai stres, ambil jalan pintas, jangan. Bagaimana supaya kita bersinergi? Mari kita lihat pesan moral daripada perikop ini. Pesan moralnya adalah bahwa kasih dan pemeliharaan Tuhan selalu ada. Ini selalu ada, kasih dan pemeliharaan Tuhan tidak pernah hilang dari kita. Selalu ada. Walaupun dalam situasi yang paling sulit sekalipun, hidup dan anugerah yang kita terima berasal dari Tuhan yang menjaga dan penuh terhadap kita. Jadi itulah menjadi pesan moral daripada perikop ini, ya, bahwa kasih dan pemeliharaan Tuhan selalu ada, walaupun kita dalam situasi gelap, atau dalam situasi menderita, atau dalam situasi sulit dan tertekan. Allah mencintai dan melindungi umatnya. Dalam kitab Roma pasal 8 ayat 28 dikatakan, kita tahu bahwa Allah
ya, mengatur segala hal. Jadi Allah mengatur segala hal sehingga, ya, menghasilkan yang baik untuk orang-orang yang mengasihi Dia dan yang dipanggilnya sesuai dengan rencananya. Jadi orang yang dipanggilnya apabila sudah mengikuti pokok-pokok pengajaran agama Kristen, itulah orang yang sudah dipanggil Tuhan. Artinya menganggap seperti pernyataan Martin Luther, keselamatan adalah anugerah, sola gratia, itu anugerah kepada kita. Kemudian kita dibenarkan karena iman, sola fide. Dan dibenarkan karena iman karena kita membaca Alkitab, sola scriptura. Dan terakhir adalah solus Christus, kita bersama dengan Yesus. Itulah orang yang terpanggil. Dan orang-orang inilah yang berlaku ayat yang dikatakan dalam Roma pasal 8 ayat 28. Kita tahu bahwa Allah mengatur segala hal sehingga menghasilkan yang baik untuk orang-orang yang mengasihi Dia dan yang dipanggilnya sesuai dengan rencananya. Artinya, orang yang sudah berhubungan dengan Tuhan selalu membuka diri untuk komunikasi dengan Tuhan. Itulah yang dipanggil. Dan rancanganku bukan rancanganmu, kata Tuhan. Jadi segala sesuatu diatur oleh Tuhan. Allah, ya, turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi kalau kita sudah mengasihi Tuhan, sudah percaya kepada Dia, Tuhan turut bekerja dalam hidup kita. Jadi kita tidak perlu lagi ragu, yakin dan percaya datang kepada Yesus. Kita akan mendapatkan keselamatan yang abadi. Itulah pesan moral daripada ayat ini. Sekarang bagaimana penerapan atau implementasi daripada ayat ini? Implementasi ayat ini adalah, ya, mencakup pengakuan akan kasih dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita, terutama saat mengalami masa-masa sulit. Jadi implementasinya adalah dalam hidup kita adanya pengakuan, ya, kasih, pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Itu dulu implementasi. Kita harus mengakui adanya kasih dan pengakuan kehadiran Tuhan dan pemeliharaannya dalam hidup kita. Itu yang harus kita implementasikan dalam hidup kita. Dan sehingga, ya, terutama dalam masa-masa sulit seperti Ayub menderita penyakit, dia tidak menjadi lemah pada saat dia menderita. Dia tetap memuji dan memuliakan Tuhan. Maka berlakulah Galatia 6 ayat 9 mengatakan, jangan jemu-jemu berbuat baik, karena kita akan menuai pada saatnya bila kita tidak lemah. Coba, seharusnya Ayub pada saat menderita sudah lemah, mungkin bisa meninggalkan Tuhan, tapi dia tidak lemah. Maka Tuhan mengatakan, pada saatnya kita akan menuai kalau kita tidak lemah. Jadi kalau kita pun mengalami seperti itu, penderitaan apapun yang kita alami, kalau kita tidak lemah, yakin Tuhan beserta kita.
Itulah implementasi daripada perikop ini. Jangan kita pada saat lemah, iman kita menjadi goyah. Iman kita menjadi terganggu. Ingat, Tuhan selalu memelihara dan melindungi kita seperti pernyataan Ayub dalam hidupnya. Berbicara langsung kepada Tuhan bahwa Tuhan memelihara hidupnya. Walaupun datang penderitaan seberat apapun, kalau sudah Tuhan bersama kita, semuanya tidak akan membebani kita. Maka saya katakan, stressing and energize, bukan stressing and death. Dalam situasi kita stres, tekanan-tekanan hidup, disitulah kita bangkit kembali. Seperti tadi dikatakan bahwa titik awal, dikatakan bahwa pada saat kita lemah, pada saat kita terganggu, itulah titik awal kita untuk bangkit. Jadi, kelemahan kita dapat menjadi titik tolak untuk lebih mendekat pada Tuhan. Pada saat kita mengalami kesulitan, disitulah kita menolong bantuan kepada Tuhan. Mazmur pasal 50 ayat 15. Apa dikatakan? Panggillah aku dalam kesesakan, supaya engkau kulepaskan, supaya engkau memuji aku. Mazmur 50 ayat 15. Harus kita renungkan setiap saat. Dalam bahasa Batak, Tubajo, Jo maau ditiki hagogotan, asa hupaluaho, asa dipujiho. Inilah pedoman kita menyikapi penderitaan. Ayo, kita harus selalu komunikasi dengan Tuhan dan berserah kepada Tuhan dalam hidup kita selama di dunia ini. Amin. Tuhan memberkati kita semua.